Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelataran Musik dan Informasi Jalan Rama Setia nomor 19 Lempasai Kota Banda Aceh, Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Hai, selamat pagi kalau muda. Bagaimana kabarnya nih pada pagi hari ini kalau muda dan juga bersama keluarga? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini Azalia Fadli kembali hadir di Bincang-Bincang yang mengangkat tema sangat penting untuk di bulan Ramadan kali ini, yaitu kenali pangan aman di bulan Ramadan. Dan pastinya untuk berbincang mengenai tema kita yang penting kali ini, Azza gak akan sendirian karena telah hadir di studio Nikoya 106 FM ibu-ibu yang cantik ini ya pada pagi yang berbahagia ini. Kita sapa dulu Ibu Nurlinda Lubis APT MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu hari ini? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Nurlinda Lubis sebagai koordinator substansi Infocom dari Badan POM ya Bu ya? Balai Besar POM Banda Aceh. Oh baik. Dan juga telah hadir di studio Nikoya 106 FM Ibu Yanti ST sebagai PFM Ahli Muda. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya, dan bincang-bincang kali ini juga kita mengajak kalau muda yang mungkin mau bertanya mengenai kenali pangan aman di bulan Ramadan ini bisa untuk telepon kita di telepon interaktif 0823 6304 5106. Iya, sebelumnya memang pangan itu kebutuhan dasar kita ya Bu ya, Bu Nurlinda juga Bu Yanti. Pasti semua manusia ini butuh pangan. Iya. Penting untuk pangan kita itu aman ya. Apalagi di bulan Ramadan yang pola makan kita juga jadi berubah ya. Bu Nurlinda, sebenarnya pangan yang aman itu gimana sih Bu? Ya Mbak Ira ya, saya panggilnya Mbak Ira ya, karena masih muda, masih cantik. Aduh, Azza aja ya. Azza. Ya, kita bicara terkait keamanan pangan, kita berpedoman pada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, di mana disebutkan di situ definisi keamanan pangan ini suatu kondisi atau upaya yang kita laksanakan tentunya untuk mencegah pangan itu dari 3 cemaran bahaya, cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lagi yang dimaksud dengan 3 cemaran ini, yang tentunya nanti makanan yang bebas dari cemaran ini kita harapkan nanti jangan sampai mengganggu kesehatan ya, atau membahayakan kesehatan manusia, tetapi prinsipnya dia tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya. Oke. Jadi kalau secara singkatnya mungkin orang sering bilang makanan yang aman itu adalah makanan yang halal dan toib. Harus ada halalnya, tidak bertentangan dengan agama, toibnya adalah aman gitu. Jadi kalau toib aja yang kita pikirkan aman aja dari bahaya yang 3 tadi ini, tanpa halal kan mungkin nggak seperti itu juga. Iya. Apalagi kita umat muslim ya. Jadi harus ada dia harus bareng, dia harus ada makanan yang toib dan juga halal. Tetapi kalau kita sering menyebutkan dia halalan toib, berarti halalnya dulu baru toibnya. Oke. Tapi sama-sama penting nih Mbak Azza. Ya. Berarti halal dan toib itu saling berkesinambungan ya. Gak hanya penting salah satu, tapi dua-duanya untuk apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi ini penting. Iya. Dan juga tadi ada 3 ya yang bisa pencemaran pada pangan ini ya. Iya, Mbak Azza, ya. Iya. Oke. Dan juga Bu Yanti nih, mungkin dari kalau muda masih asing untuk mendengarkan kata PFM Ahli Muda. Mungkin mau dijelaskan sedikit sebenarnya PFM Ahli Muda ini bagaimana Bu? Ini jabatan fungsional ya, pengawas farmasi makanan. Nah, jadi kita itu ya di bagian pengawasan ya. Badan POM itu kan sebagai pengawas obat dan makanan. Nah, kalau saya di bagian pengawasnya di jabatan fungsional, seperti itu. Dan juga kita ngomongin soal pengawasan untuk pangan ini, pasti peran produsen atau pedagang dan juga peran konsumen, juga ada peran pengawasan dari pihak pemerintah sendiri ya, untuk menjaga agar pangan yang dikonsumsi masyarakat ini aman. Iya. Dan juga Bu Yanti, dari pihak pengawasan sendiri sebenarnya pengawasan seperti apa yang dilakukan agar hingga dikonsumsi oleh masyarakat ini pangan ini dapat aman ini Bu? Ya, jadi untuk menciptakan makanan aman itu butuh 3 ya. Ada 3 pilar yang bertanggung jawab untuk menciptakan pangan yang aman. Itu pemerintah,
kemudian produsen dan juga konsumen. Nah, pemerintah itu sendiri kalau dari segi Badan POM ya, Badan POM itu kan melakukan pengawasan khususnya memang terkait produk pangan olahan yang terkemas ya. Nah, jadi Badan POM itu akan mengeluarkan produk itu di pasaran, namun Badan POM melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market itu sebelum produk itu diedarkan, dilakukan penilaian terlebih dahulu. Dilakukan penilaian, kemudian dilakukan pengujian. Kalau memang sudah oke, baru akan dikeluarkan nomor registrasi. Nah, itu namanya pengawasan pre-market. Kemudian untuk pengawasan post-market, setelah produk itu beredar, kita tetap melakukan pengawasan terhadap produk tersebut dengan menyampling ya. Kita sampling, kita uji kembali apakah dia masih memenuhi ketentuan keamanannya, baik keamanan, khasiat dan maupun mutu dari produk tersebut. Kemudian kita juga melakukan pengawasan dari penjualnya, distributornya. Nah, jadi itu pengawasan post-market setelah produk itu diedarkan. Namun memang kalau makanan ini ya, bicara makanan itu from farm to the table, dari pertanian sampai ke meja makan, itu ada pihak-pihak terkait. Nah, di situ termasuklah Pemda, dinas kesehatan, kemudian dinas pertanian, perikanan, perindustrian. Nah, jadi semuanya pemerintah itu semuanya terlibat ya, ikut melakukan pengawasan makanan dari pertanian sampai ke meja makan. Oke. Nah, jadi kalau Badan POM, saya ulangi sekali lagi, itu memang produk bahan kemasan pangan olahan yang terkemas. Tapi untuk fenomena di bulan Ramadan ini banyak sekali penjual dadakan ya Bu ya. Oh, banyak iya, sekali. yang mungkin sebelumnya di bulan-bulan biasanya nggak jualan makanan-makanan tersebut, tapi di bulan Ramadan berjualan dengan makanan rumahan ya, biasanya homemade seperti itu. Jajanan ya, jajanan buka puasa. Takjil gitu ya. Iya, karena kan kita ini masyarakat ini begitu Ramadan malah hunting ya. Euforianya hunting itu takjil. sore hari jadi lebih seru ya. Iya. Tapi juga penting sekali walaupun seru euforia Ramadan untuk pilih-pilih pastinya ya. Karena Jelas. dan Bu Yanti, untuk di bulan Ramadan ini dari Balai POM atau pengawasan yang dilakukan ini bagaimana nih? Pasti ada perbedaannya nggak dengan bulan-bulan biasanya? Ya, sebenarnya kita selalu melakukan pengawasan makanan ya, nggak cuma makanan, obat, kosmetika, obat tradisional kita lakukan pengawasan. Namun di bulan Ramadan ini kita ada fokusnya nih, fokus ke takjil, kemudian parcel. Nah, jadi kenapa? Karena ini kan emang ini ya parcel mulai karena memang menjelang Lebaran ya. Jadi kita harus melakukan pengawasan apakah pangan tersebut aman untuk takjil. Kita lakukan pengujian juga, kita lakukan pengawasan, kita uji. Kemudian pangan yang olahan seperti yang diparselkan itu kita lihat apakah dia tidak terdaftar apa tidak. Kemudian expirednya masih baik. Kemudian kemasannya harus baik. Ya, kemasannya itu tidak boleh penyok, tidak boleh berkarat, tidak boleh bocor, tidak boleh rusak. Nah, jadi kita juga melakukan pengawasan fokus ya kalau untuk Ramadan itu ke makanan takjil dan parcel. Oke. Dan Ibu Nurlinda, ini untuk takjil yang banyak di jalan-jalan di Kota Banda Aceh ini ya, sebenarnya yang riskan itu makanan seperti apa sih Bu yang harus kalau muda ini kayak warning, kayak untuk mau beli itu kayak cross check lagi supaya untuk yang dikonsumsi bersama keluarga di rumah itu aman, Bu? Ya, baik Mbak Aza. Mungkin perlu juga saya sampaikan supaya masyarakat Aceh tahu bahwa Badan POM ini memang khusus di bulan-bulan misalnya bulan Ramadan atau menjelang Lebaran kita mempunyai program yang namanya intensifikasi pengawasan pangan ya. Apa tuh Bu? Intensifikasi pengawasan itu ada program secara nasional yang digagas Badan POM tentunya untuk seluruh Balai POM dan Lokat seluruh Indonesia untuk serentak nih melakukan pengawasan makanan jajanan atau takjil. Kemudian tadi ada yang dibilang Bu Yanti, ada juga mungkin makanan-makanan parcel atau kita periksa. Nah, untuk khusus yang makanan takjil ini kebetulan kami juga sudah beberapa hari ini melakukan turun ke lapangan, melakukan KIE. KIE ini maksudnya kita sosialisasi terkait keamanan pangan. Nah, keamanan pangan tentunya yang dijajakan pada takjil ini gitu ya. Nah, di situ penting kami periksa biasanya untuk yang
mendapat perhatian kita itu yang paling besar ya itu jajanan-jajanan yang dijajakan termasuk kue-kue yang buatan rumah ya. Home industry lah istilah atau mungkin yang ya di dapur lah buatnya ya. Nah di situ kan Mbak Aza itu banyak dijual situ gorengan nanti ya. Nah gorengan-gorengan ini harus kita lihat jangan sampai nanti wadah gorengan yang dia jual ini dilapisi dengan kertas koran. Itu nggak boleh, bahaya ya. bahaya. Nanti penjelasannya panjang sebenarnya karena nanti bahaya dari tinta dari koran ini masuk ke makanan yang berminyak itu bahaya, bisa menyebabkan karsinogenik atau kanker ya. Nah setelah itu mungkin perlu kita perhatikan juga kemasan-kemasan pangan yang dikemas dalam kemas plastik tuh. Habis itu kan ditutup nanti pakai stapler atau hektar. Nah itu juga kami sarankan memang tidak boleh lagi, tetapi digantilah dengan selasiban atau karet. Nah itu ada tujuannya karena biasanya kita membuka makanan ini mungkin terburu-buru, itu anak stapler ini nanti takutnya masuk ke makanan kita tidak hati-hati, akhirnya jadi nyangkut. Nah, berarti hal-hal kecil seperti ini yang kadang nggak terpikir di kolom muda ataupun di masyarakat ya. Sepele sekali kan Mbak Zah ya. Padahal untuk kolom muda sendiri atau kita yang sebagai konsumen bisa memilih untuk cross check mana kira-kira takjil yang sehat dan juga takjil yang sebaiknya kita hindari agar tidak berbahaya untuk diri kita dan juga keluarga. Iya itu yang betul. Baik, seru sekali dan juga penting sekali bincang-bincang kita kali ini bersama Ibu Nurlinda dan Ibu Yanti. Tapi ada yang mau lewat dulu. Setelah single yang satu ini kami akan kembali di bincang-bincang membahas kenali pangan aman di bulan Ramadan. Stay tune. Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio kembali lagi kalau muda di bincang-bincang kenali pangan aman di bulan Ramadan bersama Ibu Nurlinda dan juga Ibu Yanti nih dari Balai POM Provinsi Aceh ya. Balai Besar POM Banda Aceh. Banda Aceh. Iya, kita juga tadi sudah menyinggung sedikit sebenarnya untuk pangan yang aman itu bagaimana dan jadi Ibu Linda tadi menyebutkan kalau yang kadang sering kita lihat itu yang masih digunakan oleh penjual ada menggunakan alas koran pakai stapler yang hal kecil yang bisa berdampak besar jika itu keliru ya, jika konsumen mungkin kurang teliti juga. Lalu untuk penjual sendiri mungkin dari kolom muda yang ada penjual takjil di bulan Ramadan masih menggunakan hal ini, ingin ganti nih Bu supaya lebih aman pangannya. Sebenarnya solusi apa nih yang harus dilakukan untuk para penjual rumahan ini Bu? Ya, baik Mbak Aza. Kalau masalah Ramadan ini kan memang lagi banyaknya orang jualan-jualan ya, jualan takjil kue-kue paling banyak ya kue-kue gitu. Nah trennya memang yang berkembang sekarang ini kita lihat bahwa penjual kue-kue itu sebenarnya dia cuma titipan, tapi ada orang yang menitipkan terus dia jual seperti itu ya. Jadi kue-kue itu cuma titipan. Jadi kadang terkendala kita di saat kita mau memberikan edukasi. Yang membuat atau yang menjual makanan ini sendiri sebenarnya bukan mereka cuma menjual tahap akhir gitu ya penjajahnya. Nah di sini memang penting kami sampaikan seperti yang kemarin kita laksanakan KIE ya namanya itu sosialisasi keamanan pangan ini kami sebutkan dengan KIE itu kita sosialisasikan bahwa kepada penjajah makanan ini agar kue-kue yang tadi saya bilang lapis koran itu untuk diganti dengan lapis kertas minyak atau barangkali kalau Mbak Azza lihat kertas pembungkus nasi itu kan ada yang warna coklat. Nah itu diganti, itu sudah aman. Artinya itu sudah memang bukan seperti koran ya. Koran ini kan masih berbahaya karena tintanya. Jadi bisa diganti dengan kertas minyak atau kertas pembungkus nasi di bagian bawah dari gorengan ini. Kalau misalnya kertas bekas-bekas HVS dan sebagainya gitu kan ada tintanya juga tuh. Itu sama bahayanya dengan kertas koran nggak Bu? Sebenarnya kita juga tidak berharap seperti itu, tapi kebanyakan waktu kita lihat di penjual gorengan ini dia kertas-kertas HPS ini bagian belakangnya kan tidak ada tinta, tapi di depannya kan di baliknya kan kosong. Jadi mereka justru memperkirakan bahwa nanti di pembungkusnya ini kalau dibuat bagian luar dia tidak kena, padahal minyak itu kan tembus nih kertasnya. Jadi sama aja Mbak Aza. Juga sama bahayanya gitu. Gorengan itu paling banyak minyaknya kan. Bisa kita lihat loh. Nanti kalau dibungkus dengan yang ada tinta bagian luar di dalam tetap dia kena kayak gitu. Jadi kita tidak sarankan. Sebenarnya kalau untuk bungkus gorengan ini kita lebih menyarankan ke
back to nature lah, pakai daun-daun wangi Oh, lagi iya. kan. Ya, cuma sekarang mungkin sudah nggak zamannya. susah ya. katanya. Lebih indah juga ya, hijau-hijau. Wangi, indah coba, aman lagi. Iya mungkin kalau masa sekarang pengennya yang praktis gitu Ya, ya. itulah masyarakat sekarang nggak mau ribet, semuanya praktis-praktis. Susah tapi mungkin cari ini ya daun Iya. pisang. Oke, dan juga tadi untuk yang mesti menggunakan staples, mungkin diganti ya Bu ya. ya, itu Mbak Za juga. Kita lihat sepele, tapi kenyataannya banyak kasus yang sudah terjadi, sehingga nanti anak yang mungkin termakan staples ini harus dibawa ke rumah sakit gitu, karena nyangkut. Oh ya. Kalau kita mungkin orang besar ya lebih bisa menjaga ya, terasa nanti ada yang aneh di mulut kita tahu, tapi kalau anak-anak kan tidak. Tidak bisa bilang juga Iya, ya. akhirnya sudah kejadian baru jadi masalah. Nah, itu kita harapkan juga staples itu digantilah dengan karet. Oh iya. Misalnya kayak bungkus nasi itu ganti karet, kan enak. Atau Karet yang lebih besar ya, kalau Iya. tercampur dengan makanan juga lebih nggak ada mudah masalah, terlihat. Iya, kan nggak mungkin juga kita makan karet kan nampak ya dan besar ya. Iya. Itu satu. Kemudian bisa juga barangkali kalau untuk kemasan plastik Mm-mm. itu kan bisa pakai ini deh, pakai selotip ya. Iya. Selotip. Memang mungkin agak ribet, tapi ya kita kan tujuannya keamanan pangan. Baik, nggak apa-apa untuk para pedagang-pedagang lebih ribet sedikit, Iya, tapi juga lebih penting aman amannya ya. untuk bersama ya. Iya, Mbak Za. Oke, berarti ini hal-hal kecil yang juga ya harus turut diperhatikan oleh produsen dan juga konsumen pastinya dalam memilih makanannya. Iya. Iya, Ibu Yanti, tadi Ibu menyebutkan ada 3 pilar ya dalam pilar pengawasan ya. dalam menjaga atau mengawasi pangan ini aman hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Itu 3 pilarnya itu apa aja sih Bu yang berperan untuk mengawasi pangan ini? Aman, iya. Iya, jadi saya udah jelaskan tadi ya kalau ada pemerintah, produsen dan konsumen. Pemerintah tadi saya ulangi sedikit ya, pengawasan pre-market sebelum dipasarkan dan post-market setelah dipasarkan. Kemudian produsen punya tanggung jawab untuk harus paham ya, produsen itu harus paham cara memproduksi pangan yang baik dan mereka itu bertanggung jawab terhadap produk yang mereka jual. Mereka harus jujur, harus adil. Nah, jadi jangan sampai mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak baik. Jadi seperti itu. Karena kan ini kan demi kesehatan masyarakat ya yang mengkonsumsi pangan tersebut. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab mereka dalam menciptakan pangan yang aman. Sedangkan si konsumen nih, satu lagi si konsumen Yang harus pintar memilih ya. konsumen itu dia harus punya tanggung jawab juga melakukan pengawasan. Mereka konsumen bebas ya, konsumen itu ada raja. Mereka harus pintar memilih produk yang mereka konsumsi. Dan mereka juga konsumen ini sebenarnya juga ikut mengawasi ya kalau ada produk yang ingin mereka beli tidak sesuai, mereka itu sebenarnya juga bisa mengingatkan si produsen bahwa sebaiknya gimana sih pangan yang aman. Kemudian konsumen juga bisa melaporkan ya ke Badan POM ataupun ke Balai Besar POM di Banda Aceh. Kita ada unit layanan pengaduan konsumen. Badan POM bisa lapor nih kalau ada produk yang dianggap tanda tanya atau dia tahu nih tidak aman, kok masih dijual ya. Nah, jadi boleh lapor ke kita ke Balai Besar POM Banda Aceh di unit layanan pengaduan konsumen. Juga ada nomor WA-nya dan juga ada boleh di media sosial ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nah, jadi kita punya banyak layanan nih untuk konsumen agar konsumen juga ikut mengawasi ya bagaimana sih keamanan produk yang mereka konsumsi. Iya, ngomongin soal layanan nih, kita juga menerima telepon nih ya dari Kalau Muda yang mau bertanya mengenai pangan yang aman di bulan Ramadan ini, bisa menghubungi kita di 0623 6304 5106 untuk langsung bertanya bersama Ibu Yanti dan juga Ibu Linda nih tentang pangan yang aman. Ya, Ibu Yanti, untuk di Kota Banda Aceh sendiri sebenarnya penjual ataupun konsumennya ini sudah mulai warning nggak sih soal pangan yang aman ini, atau masih banyak gitu yang tidak aman mungkin Bu? Untuk Ibu lihat masih riskan nggak sih masyarakat kita atau gimana Bu? Ya sih, mungkin seperti yang Bu Linda katakan tadi ya, kita sudah melakukan KIE nih dalam minggu ini di beberapa titik-titik jajanan pasar. Kita lihat sih sebagian besar udah paham ya Bu Linda ya. Ya, alhamdulillah. Sudah paham, sudah jauh berubah dari tahun yang lalu. Gitu. Sudah berarti sudah mulai teredukasi pakai juga penjepit, ya. kemudian bertutup. Kemudian
mereka lebih kelihatan bersih ya. Iya, bersih. Paling ada sih beberapa aja yang Bu Linda paparkan tadi, pakai stapler, kertas Koran, bekas, iya. kertas koran. Dan Mungkin yang paling seperti penting itu. Bu Yanti kira-kira itu nih prokesnya jalan nggak? Oh iya, Ya, di masa pandemi seperti saat ini, itu ya. pedagang dan juga konsumen harus menerapkan ya protokol wajib ya. kesehatan. Oh ya wajib. wajib semuanya ya. Iya, agar selain aman dari tinta-tinta seperti dari gorengan mungkin yang diletakkan di atas kertas koran, juga staples juga aman dari virus ya. Iya. Kalau New normal ya. iya, iya, Bu Linda, Iya. ini mungkin kalau kita ngomongin protokol kesehatan yang lumrah didengar menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Iya. Tapi untuk pedagang sendiri ada nggak protokol kesehatan yang mungkin harus ditingkatkan atau berbeda dengan masyarakat biasanya? Iya, kalau penerapan protokol kesehatan itu kan sama semua tentunya Mbak Azaya, tapi ada beberapa hal mungkin yang penting juga kita perhatikan bagi penjajah makanan ini, terutama kalau masalah menggunakan kalau menggunakan masker udah jelas ya, semua yang kami perhatikan itu kemarin alhamdulillah ya Bu Yanti semuanya pakai masker Iya, ya. pakai Nah, masker. cuman barangkali memang di sini yang kalau sudah namanya menjual makanan rame mungkin payah dia emak ya mana Mbak Zah? Ada yang Sebentar masuk? nih ada yang telepon Oh, iya, ternyata. iya, iya, Nanti silakan. kita lanjutkan ya. Siap, siap, Iya, siap. assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Rinal. Rinal ya. Ini Kak Azhar dan juga narasumber Mm-mm. terkait dengan pangan aman ya. Iya, pangan yang aman di bulan Ramadan ya Rinal. Mm-mm. Ini masalah olahan pangan nih, Iya. apalagi di bulan Ramadan. Olahan pangan jenis apa saja nih sebenarnya yang perlu didaftarkan di edarnya nih? Oke. Masa pandemi sekarang ini kan banyak sekali nih beredar makanan matang basah yang dikemas dan juga banyak produk matang beku juga gitu kan. Mm-mm. Perlukah didaftarkan gitu? Oke. Ya itu aja Kak Azhar, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Rinal. wabarakatuh. Iya, jadi Rinal bertanya mengenai sebenarnya produk seperti apa yang harus didaftarkan ke Balai POM ya. Iya. Mungkin Ibu Yanti atau Ibu Linda? Saya boleh. Oh iya, Bu Linda, silakan Bu. Terima kasih Pak Rinal, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sekalian juga kami mungkin menjelaskan ya. Ya. Jadi produk ini memang ada yang harus kita daftarkan ke Badan POM. Iya. Atau mungkin kalau di sini kami melalui Balai Besar POM Banda Aceh ya, karena kita unit pelayanan teknisnya. Atau ada juga memang secara didaftarkan di Dinas Kesehatan atau PTSP, itulah yang namanya nanti PIRT. Nah, kategorinya seperti apa? Mana yang didaftarkan ke Badan POM, mana yang enggak, mana yang ke Dinas Kesehatan, atau ada juga yang tidak perlu sama sekali Mbak Azani yang didaftarkan. Jadi yang perlu nih yang industri seperti apa Ya. nih? Nah, yang perlu didaftarkan kalau misalnya kebanyakan makanan yang dijajakan yang bulan puasa ini sebenarnya kan makan siap saji. Iya. Makanan siap saji ini adalah makanan saya rasa yang memang usia simpannya nggak lebih dari seminggu kan Mbak Azza. Nah, kalau produk yang dibuat itu umurnya itu tidak lebih dari seminggu, maksudnya masih bisa kita konsumsi, maka dia tidak perlu didaftarkan, tidak perlu Oke. diselesaikan. Misalnya contoh nih, kue-kue, misalnya ada risol, ada bakwan, ada lagi kayak klepon ya. Iya. Banyaklah penjajah makanan yang kue-kue itu nggak perlu Mbak Azza untuk didaftarkan. Atau seperti roti-roti pun kebanyakan kan sebenarnya di bawah seminggu, itu nggak perlu juga didaftarkan. Jadi bebas ya, cuman mungkin dalam membuat atau produksi makanan jajanan ini perlu diperhatikan cara produksi pangan olahan yang baik. Ada memang elemen-elemen atau pedoman yang memang sudah dibuat pemerintah bagaimana caranya supaya nanti makanan yang kita produksi itu walaupun dia tidak didaftarkan tetap aman, itu ada. Nah, yang harus kita daftarkan di PIRT atau Dinas Kesehatan atau melalui PTSP itu adalah produk-produk barangkali yang tidak high risk. Artinya yang tidak berisiko tinggi, misal ini kita kalau bikin kue-kue yang misalnya tahan di atas 7 hari ke atas, bisa sebulan 2 bulan, kayak keripik. Nah itu perlu didaftarkan Mbak Azza. Oke. Keripik atau mungkin kue-kue lebaran nih, kue lebaran tahan kue kan? kering ya, Kue oh. kering itu kan enak ya kalau Oh, lebaran. itu bisa ya. didaftarkan berarti Iya, ya? itu bisa Mbak. Walaupun produk rumah tangga. Ya itu. Iya. Ah.
berarti Dan yang terakhir itu produk yang memang harus daftar ke Badan POM itu contohnya mungkin ada yang wajib ke Badan POM, yang misalnya kayak kalau kayak garam itu Badan POM, atau pangan-pangan olahan yang daging yang berisiko tinggi, misalnya bakso, nugget, atau yang frozen bahan dasarnya, itu ya, ya. yang frozen Iya. itu wajib ke Badan POM. Oke, berarti juga dilihat ketahanan Pangannya. lamanya itu Ya, ya. ya. Kalau sudah lewat dari 7 hari seperti makanan kering, Kering. keripik-keripik, walaupun rumah tangga yang Ya. bikin tetap harus didaftarkan. Ya. Nah. Oke, tapi nih kalau muda ada yang mau lewat dulu single yang satu ini untuk menemani pagi menjelang siangnya kalau muda, nanti Aza akan kembali bersama Ibu Yanti dan juga Ibu Linda. Tetap di Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Banda Aceh Real Radio membahas tentang bagaimana sebenarnya pangan yang aman di bulan Ramadan. Iya, tadi penjelasan dari Bu Linda dan Bu Yanti sudah seru dan penting sekali. Dan juga tadi awalnya Ibu Yanti menyebutkan ya bahaya pangan itu ada beberapa jenis ya, mulai dari fisik, kimia, dan biologi. Oh, mungkin dari kalau muda yang masih bingung sebenarnya bahaya kimia itu gimana nih Bu Yanti? Oke, jadi mungkin tadi udah dijelaskan ya sama Bu Linda bahaya fisik ya. Nah, saya akan jelaskan bahaya kimia. Nah, jadi pemirsa, bahaya kimia itu di dalam pangan itu banyak ya sumbernya. Yang pertama, bahan alam. Jadi bahan alam itu sendiri sebenarnya sudah ada bahaya kimianya nih. Seperti contohnya sianida dalam singkong. Kemudian ada juga jamur beracun, jamur amanita. Nah, itu ada racun amatoksin namanya. Kemudian ada tetradotoksin dari ikan ya, ikan buntel. Nah, ini bahaya sekali ya. Mereka menyerang saraf, kelumpuhan sampai kematian. Kemudian asam jengkolat. Nah, bagi yang suka jengkol itu jangan terlalu banyak makannya. Hati-hati. Harus hati-hati. Dia dibarengi dengan air putih yang banyak Bu Linda ya. Dan jangan dibarengi dengan makanan asam. Ini bagi yang pencinta jengkol. Nah, itu kimia secara alami ya. Kemudian juga kimia ini bisa juga dari bahan tambahan pangan. Gimana Seperti tuh? pemanis, pengawet, pewarna. Itu adalah bahan tambahan pangan ya. Boleh digunakan, tapi lihat ya ada nggak nomor BPOM-nya. Kalau tidak ada nomor BPOM RIMD 12 angka, nah, ataupun BPOM RIML makanan luar 12 angka, berarti ini sudah terdaftar di Badan POM dan boleh digunakan. Tetapi perhatikan kadarnya, jangan berlebihan. Nah, itu wajib ya, kalau berlebihan sudah tidak aman lagi. Misalnya kalau kita makan manis ya, tapi kok ujungnya pahit. Nah, itu berarti manusia berlebihan. Oh, itu tandanya salah satu Tandanya ya. lidah kita Allah berikan punya pengecap ya yang sangat sempurna ya. Kalau kita makan ujungnya sepat gitu, sepat pedas. Nah, kita curiga nih mungkin pengawetnya berlebihan. Nah, itu sekilas ya. Kemudian selain bahan tambahan pangan juga bahan berbahaya yang seharusnya dilarang digunakan dalam pangan dipakai seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, metanil yellow, rodamin B. Nah, itu tidak boleh digunakan ya pemirsa karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi ini sebagai masyarakat kalau mau tahu nih boraks sama formalin ini gampang ya. Kalau formalin sebenarnya nggak gampang, karena harus dilakukan pengujian di laboratorium. Iya, untuk tahu ada formalin atau tidak di makanan itu ya. Iya, tetapi kita bisa melihat nih kalau kita biarkan di suhu ruang, taruh di atas meja aja, tapi kok nggak basi-basi ya sampai 2 hari. Kita curiga itu ditambahkan pengawet. Iya. Kalau terlalu kenyal, kita lempar seperti bola pingpong, kita curiga ini boraks ya. Ataupun kerupuknya terlalu renyah sekali. Masih banyak nih kerupuk tempe, tapi kita sudah memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang produsen tempe sekarang diharapkan tidak menggunakan lagi bahan tambahan yang serumpun ayam ya, gamba ayam jago itu jangan dipakai lagi. Sekarang sudah ada pengganti namanya Raja Wali. Nah, Raja Wali ini bisa digunakan ya, sudah terdaftar di Badan POM, jadi bisa digunakan di kerupuk tempenya. Agar kerupuk kita yang kita hasilkan itu tidak ada bahan berbahaya lagi. Karena serumpun ayam itu boraks isinya. Orang kenalnya garam kuning ya Bu Yanti ya. Iya, garam kuning. Jadi sudah diplesetkan sebenarnya borak, tapi dibilang garam kuning, jadi orang nggak tahu bahwa itu Padahal borak, gitu. boraks ya. Iya, benar sekali. Dan mengenai pewarna dan juga pengawet, ada yang memang boleh digunakan ya. untuk ada, pangan. itulah bahan tambahan pangan tadi. Tapi dengan batasan
banyaknya seberapa banyak ini yang harus diperhatikan. Kadarnya tidak boleh melebihi. Kalau sudah melebihi sudah tidak aman lagi. Iya. Dan mungkin ini yang menjadi pertanyaan para pedagang yang mungkin belum tahu batasan agar tidak berlebihan itu sebanyak apa sih Bu, yang masih boleh digunakan itu sebanyak apa untuk pewarna dan juga pengawet agar masih aman untuk dikonsumsi. Ya, ini penting ya Bu Linda ya, Ya, baca sangat label penting. ya, baca label. Jadi di label itu ada dibuat batasan yang boleh digunakan pada makanan. Atau lebih detailnya, seharusnya setiap pedagang itu harus tahu nih aturan. Ada aturan tentang bahan tambahan pangan di Perkab POM nomor 11 itu bisa dibaca tentang kadarnya diatur semua nih, Bahan untuk tambahan. saus berapa, kalau untuk pengawet ya, untuk saus berapa, untuk roti apa, jenisnya apa, kadarnya berapa, itu diatur semuanya di peraturan. Mbak Yanti mungkin bisa disampaikan juga, kita ada aplikasi itu ya. Oh iya, Nah, kita punya ada aplikasi. Untuk aplikasinya nih bisa diakses oleh masyarakat. Boleh. Iya, di Play Store ya masyarakat BTP untuk ya. ada juga BTP bisa kita akses, itu kita searching aja tuh di Play Store, kita BTP bahan tambahan pangan itu akan ada, bisa dipakai oleh masyarakat Sebagai acuan ya. iya Oke. juga. Dan ini juga ada penanya yang tadi mengirimkan pesan ke Nikoya 106 FM nih, berhubungan dengan yang lagi kita bahas nih, dari Dinda 06082367 sekian di Darussalam. Bagaimana konsumen bisa membedakan makanan yang menggunakan pewarna buatan dan pewarna alami, dan bagaimana cara kita tahu kalau makanan itu mengandung pengawet? Mungkin tadi Bu Yanti udah jelaskan sedikit ya, kalau pengawet boraks itu kalau lebih kenyal ya atau terlalu renyah, dan juga kalau formalin jika dibiarkan 2 hari tidak basi ya. Itu juga harus menunggu waktu atau dites seperti itu. Tapi kalau dari kasat mata, kalau untuk masyarakat yang ingin membeli, ada nggak tipsnya untuk membedakan untuk pewarna buatan dan pewarna alami dan sebagainya itu Bu? Mungkin ada yang betul-betul menghindari nih, nggak mau ada pewarna di makanannya, nggak mau ada pengawet. Gimana di Bu Yanti untuk menghindarinya? Iya, jadi kasat mata kita bisa melihat ya, kalau warnanya terlalu cerah, Oke. jangan dibeli. Nah, jadi kadang-kadang kalau menggunakan pandan itu nggak mungkin warnanya akan cerah, pasti warnanya akan hijau-hijau muda, Bu Linda ya. Iya. Berarti salah satu yang paling mudah diketahui itu dari warnanya ini, kalau Kepekatan warnanya. kalau Iya. terlalu ngejreng gitu ya, terlalu merah ya, Iya. apalagi Hijau, kalau kuning ya. warna-warni Kuningnya ya. terang. Kita sambung lagi ya tentang bahaya kimia tadi ya. Belum, masih ada lagi nih. Oh ada lagi, apalagi nih Bu Yanti? Jadi selain alami, dari bahan tambahan yang berlebihan, Iya. dari bahan yang berbahaya, ada lagi ini penggunaan proses ya, dari proses pengolahan yang tidak baik. Misalnya penggorengan secara panah apinya tinggi, batas api tinggi, kemudian pembakaran juga sampai hangus ya. Nah ini kalau minyaknya terlalu panas, pembakarannya terlalu panas sehingga menimbulkan hangus, yaitu ada bahayanya, itu bahaya benzopiren sama akrilamid. Nah ini bersifat kanker loh. Jadi kalau yang angus-angus walaupun enak, jangan dimakan ya pemirsa ya, karena ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Oke, berarti selain dari bahan kimia alami, tambahan, dan juga ada yang terjadi secara pada proses pengolahan ya. Pengolahannya. Jangan terlalu gosong mungkin gitu ya. Iya. Itu mempengaruhi ya. Misalnya yang digoreng nih Mbak Aza, saya tambahin sedikit ya. Iya. Makanan-makanan apakah itu misal makanan jajanan yang dijajakan itu ada yang digoreng dia menggunakan tepung misalnya, kemudian digorengnya pada suhu tinggi banget nih, di atas 200 barangkali, tapi kemudian nanti terbentuk kayak gosong-gosong kayak gitu. Nah itu memang akan terbentuk akrilamida. Nah akrilamida itu tadi seperti yang Bu Yanti bilang bersifat karsinogenik. Bahaya buat tubuh kita Iya, apa nih Bu? kanker, Kanker. Belinda Karsinogenik kanker ini ya? artinya dapat menyebabkan kanker. Nah, bukan berarti kita makan hari ini kita kanker, tidak. Boleh dicek Mbak Aza, kalau dulu prevalensi terjadinya kanker tahun-tahun kalau kita bilang mungkin 80-an 90-an Jarang dengan ya? yang sekarang itu jauh sekali perbedaannya kayak gitu. Oke, memang bukan berarti sekali konsumsi langsung dampaknya Dia ya. ada akumulatif misalnya. Ada penumpukan-penumpukan zat benzopiren ini di tubuh kita. Nanti itulah setelah tadi penumpukan ini dia yang akan memicu terjadinya kanker. Baik, Nah, ya. satu lagi Mbak Zah, mohon mungkin penting juga bagi pemirsa, kalau misalnya membeli satenya mungkin
mungkin terlalu gosong, hitam itu nggak Jangan boleh dimakan. jangan dimakan, justru dilarang. Kadang ada yang suka Iya, ya, ada gosong-gosong ini dicari ya, Bu ya. itu ya Mbak Enti Dicari ya. pula Iya. enak. Katanya justru yang gosong-gosong yang enak. Padahal di situ kita takutnya benjopiran tadi gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya nggak gosong, kalau sate takutnya nggak matang ya. Takutnya. Jadinya jadi pengaturan apinya ya, mungkin dibilang terlalu panas, nanti nggak mateng tapi gosong. Oke. Karena kalau nggak mateng juga bahaya biologi nih, nanti akan Melinda Iya. jelaskan. Iya. Akan kena bahaya biologi. Nah, jadi para pemirsa itu diharapkan hati-hati ya, karena bahan kimia ini nggak langsung, kecuali tinggi ya, tapi kalau cuma sedikit di makanan itu kita nggak langsung sakit, nggak Oke. langsung pingsan, enggak, tapi terakumulasi dan akan merusak organ-organ tubuh kita lainnya. Ginjal kita dirusak, hati kita dirusak, kemudian kanker juga gampang ya sekarang. Iya, baik. Belum lagi daya tahan tubuh itu akan berkurang. Oke, jadi dari bahaya pangan ini selain dari fisik, dan juga kimia, ada juga biologi. Iya, Bu Linda, sebenarnya bahaya biologi ini seperti apa sih, Bu? Ya, memang ada 3 jenis bahaya tadi ya Mbak Zaya. Bahaya kita masukkan dia cemaran fisik, cemaran biologi, dan cemaran kimia. Tadi udah panjang lebar, nanti tadi kalau Mbak Yanti jelaskan terkait cemaran Kimia, kimia. ya. Nah, terkait biologi ini juga tidak kalah pentingnya Mbak Aza. Mungkin kalau kimia Mbak Yanti, kalau dia terpapar ya, maksudnya masuk ke dalam tubuh, dia butuh waktu nih. Butuh waktu ya Mbak Yanti ya bertahun-tahun baru terjadi lah, misalnya ada yang kanker, ada yang mungkin rusak ginjal, ada yang mungkin jantung gitu ya. Kalau misalnya jantung itu kan kayak lemak trans itu ya, yang kalau minyaknya digoreng sering-sering itu tuh nanti membahayakan ke Kolesterol jantung, ya. kolesterol ya. Itu lemak trans namanya ya Mbak Yanti ya. Nah, bagaimana dengan bahaya biologi? Bahaya biologi ini sering, kalau Mbak Aza pernah dengar KLB ya, kejadian luar biasa. Itu biasanya memang kejadian itu penyebabnya adalah cemaran biologi. Nah, cemaran biologi ini apa? Ada beberapa data yang kami kumpulkan dari Badan POM itu terjadinya keracunan pangan ini, termasuk kemarin ada yang dari Aceh Timur ya. Aceh Timur ya, ada tapi itu gas ya. Nah, tapi yang tahun 2020 kalau saya nggak salah itu ada di Aceh Jaya. Itu ada keracunan makanan yang dibagikan pada anak-anak balita. Nah, itu termasuk ternyata bahayanya karena bahaya biologi. Bahaya biologi itu apa? Bahaya biologi adalah bahaya misalnya yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian bahaya-bahaya yang bisa disebabkan oleh mungkin kapang kamir. Nah, kapang kamir ini kan juga berbahaya. Saya kalau pada tempe itu kan pakai kapang kamir, tapi ada juga yang berbahaya gitu. Kemudian bahaya biologi ini contohnya juga mungkin virus. Kemudian barangkali parasit itu termasuk mungkin kayak cacing-cacing ya. Cacing-cacing pita itu pada daging, mungkin pada untuk daging babi ya. Alhamdulillah kita nggak makan babi ya Mbak Aza. Iya. Tapi mungkin penting kami sampaikan bahwa di daging babi itu banyak cacing pita. Iya, makanya Islam itu indah sekali ya. Kita memang dilarang karena memang sudah ada di situ bahaya gitu. Dan berarti kalau dari biologi ini lebih ke higienis pada pengolahan itu ya? Pasti itu Mbak, makanya tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa pedoman untuk cara pengolahan makanan yang itu adalah elemen-elemennya itu salah satunya adalah sanitasi hygiene-nya gitu. Oh, oke. Jadi hal yang paling penting kita perhatikan, misal nih kalau Badan POM melakukan audit nih ke yang UMKM ya yang memproduksi pangan itu termasuk yang utama itu diperiksa adalah kebersihannya. Iya. Apakah kebersihan yang buat atau kebersihan peralatannya atau kebersihan pada Lingkungannya juga ya. Lingkungan juga betul Mbak Aza. Pasti kan kalau makanan itu menjadi sumber penyakit kita tidak mau ya Bu ya, Jelas entah itu dong. dari kimia yang berlebihan yang dapat membahayakan iya. tubuh kita dan juga dari proses yang tidak higienis, jadi secara biologi juga banyak bakteri yang berkembang dan sebagainya ya. Iya. Dan pertumbuhan bakteri ini Mbak Aza bukan 1 tambah 1 tambah 1 3, tidak. Iya. Tapi dia melipat gandakan, Wah. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 Aduh, jadi 16, ngeri ya. 16 jadi berapa nih? Oh. 260 itu Aduh. udah 60.000, 65.000 sekian. Dalam Di atas 2 jam ya. Di atas 2 jam itu udah berkembang. Aduh, pasti kan untuk kita yang kita konsumsi yang masuk ke tubuh kita ingin yang terbaik, apalagi di bulan Ramadan ini. Semoga dengan puasa juga menjadi pola makannya lebih baik untuk sehat ya. Jangan karena puasa malah konsumsi jajanan yang enggak sehat jadi bumerang sendiri ya. Akhirnya ibadahnya jadi kurang ya karena nggak sehat. Iya. Ini ada penanya nih yang tadi SMS tapi nggak menyebutkan namanya nih. Ia cerita, saya pernah beli tahu yang baunya seperti bau asap dan sangat menyengat walaupun sudah digoreng. Apakah itu salah satu ciri-ciri tahu mengandung zat yang berbahaya? Gimana nih?
Atau gini aja, boleh. Ini memang saya pernah contohkan sendiri Mbak Azza. Jadi pengalaman saya sendiri mungkin pas kali ya. Iya. Jadi di tahu ini juga ada yang ditambahkan borak. Oh, supaya awet gitu ya Bu ya. Supaya awet dan dia tidak mudah pecah. Nah, ciri-cirinya mungkin ibu-ibu pemirsa Nikoya yang mau belanja tahu itu boleh dong kita tahu bagaimana sih tahu yang tidak ada boraknya gitu ya. Iya. Nah, tahu itu seharusnya kita kalau mau beli kita tekan sedikit dia cepat hancur gitu. Tapi kalau tahu yang diberikan borak dia akan kenyal Mbak Azza. Saya udah contohkan. Kita tekan dia nggak pecah kayak gitu. Nah, setelah itu waktu itu saya goreng. Memang ada aroma-aroma seperti itu, ada kayak aroma menyengat, ada aroma asap, dan rasanya pun beda dengan tahu yang memang kita rasa tidak ada tambahan zat boraknya tadi gitu. Oke. Jadi kita rasa kita makan pun dia agak kenyal, seperti karet ya, seperti kenyal. karet. Nah, setelah Kalau digoreng malah bakso. lebih kenyal lagi gitu, dan rasanya tentu tidak seenak atau segurih yang tanpa borak tadi. Lontong pun juga pernah loh. Oh Ada iya. dipakai Apalagi borak. nih dalam rangka Lebaran biasa banyak ya penjual lontong yang mungkin takut kalau sehari nggak laku supaya awet gitu, digunakan pengawet-pengawet ini yang Iya, jadi sangat berbahaya. lontong yang kenyal sekali itu. Saya pernah dapat nih juga Bu Linda. iya. Ini juga ini ya. Kami pernah makan lontong, pas suapan pertama kenyal sekali. Kayak ini ada yang nggak benar nih. Lontong itu kan lembut nasi ya. Kita gitu tuh langsung lembut. Jadi kenyal, aneh. Akhirnya karena kita waktu saya di bidang pengujian, saya langsung uji tuh kami. Dan ternyata mengandung borak. Waduh. Jadi langsung kita ingatkan, wah jangan dijual lagi ini toh. Iya. Pada penjualnya, pembuatnya tidak dibuat lagi ya. boleh Iya, ya, mungkin dilarang. kalau dari masyarakat kan nggak bisa langsung uji ke lab ya, Iya. dan bisa tahu dengan ciri-ciri seperti ini. Iya. Harus tahu karakteristik makanan yang sebenarnya seperti apa. Jadi kalau ketika Dia membeli berubah, beda, bisa warning Curiga, nih, ya, curiga curiga kita, nih. iya. Iya, lebih baik dihindari aja ya. Iya. Oke, nih sebelum kita, aduh, rasanya sedang seru berbincang tapi diakhiri oleh waktu sedih sekali ya. Nggak terasa ya Mbak Azza. Iya, ada satu penanya lagi nih. Mungkin tadi berhubungan dengan yang tadi kita bahas juga, Dina di Perada. Ia kerja di PAUD yang setiap hari rata-rata anak-anak membawa jajanan ke sekolah. Iya. Kendalanya anak-anak menyukai makanan yang warnanya tuh mencolok Iya. dan menarik buat mereka. Iya. Ini cara efektif agar anak-anak teredukasi untuk memilih yang tidak terlalu mencolok itu gimana nih? Siapa mungkin yang mau menjawab? Yanti tuh saya. Iya, Bu Yanti ya, silakan. Nah, jadi sebenarnya Badan POM itu ada si Pompi yang bisa diakses ya di website Badan POM. Iya. pompi.pom.go.id juga bisa langsung diklik ya. Itu ada komik-komik yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Ada komik tentang pewarna dan komik lainnya tentang keamanan pangan yang sangat bagus ya bagi pemirsa ingin memberikan bahan bacaan yang sangat edukatif untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak itu tahu nih kalau yang berwarna terang ternyata tidak baik, ternyata tidak aman. Nah, jadi dari komik ya, kan kita masukin anak-anak tuh dari sesuatu yang mereka senangi ya, baca komik, baca buku cerita, Oh, oke. ada gambarnya. Berarti kita punya nih edukasi. yang dari hal-hal yang disukai anak-anak ya, dan Balai Besar POM juga ada itu ya, bisa diakses ya. Iya, sudah melakukan edukasi untuk anak-anak melalui komik si Pompi. Ini ada Itu yang salah lagi satu yang mungkin saya nanya tambahin nih. lagi Mbak Azza. Selain itu barangkali bisa peran orang tua. Iya. Itu nggak akan terlepas dari peran orang tua. Pasti ya, Nah, orang makanya tua itu yang penting ya orang tua yang teredukasi terlebih dahulu. Iya, orang tua harus memberitahu nih anak nih kalau mungkin makanan yang berwarna ini atau rasa yang terlalu manis itu nggak baik. Gitu. Kan anak-anak kalau nggak dibeliin orang tuanya juga nggak beli ya sendiri ya. Satu lagi sekolahnya lagi Bu Linda ya. Iya. Sekolah juga sangat berperan ya. Oke, oke nih waktu kita sudah sangat mepet sekali. Iya, mungkin pertanyaan ini dijawab singkat aja ya. Apakah keamanan pangan sayuran yang langsung dikonsumsi seperti lalapan itu untuk tahu aman gimana nih untuk pangan yang mentah seperti itu? Iya. Bisa kalau untuk lalapan ini kan dia ada norovirus namanya. Itu yang kita takutkan ya, norovirus dia pada makan makanan lalapan. Iya. Nah, ya memang untungnya sih kalau orang Aceh jarang lalapan ya, tapi kalau suku-suku di Jawa itu suka ya, lalapan dengan sambalnya gitu. Nah, tetapi barangkali bukan juga tidak kita ada yang tidak suka lalapan. Saya tersendiri mungkin suka lalapan. Bagaimana kita mengupayakan atau mungkin menjamin bahwa yang kita makan itu mungkin bebas dari norovirus atau barangkali pestisida nih Mbak. Pestisida itu kan kadang orang di situ mau dipanen, di situ disemprot. Gitu. Wah, jadi nempel ya? Jadi nempel dong. Jadi bagaimana? Ya kita pastikan bahwa sebelum kita makan itu dicuci bersih. Oke, mungkin Cuci kalau bersihnya pakai air mengalir nih Mbak Azza. mungkin Nggak kalau boleh bawa pulang ke rumah dicelup-celup ya, gitu. bawa pulang ke rumah cuci lagi di wastafelnya Iya dong, dengan air mengalir ya. Iya.
salah satu betul. tipsnya. Nah, Oke. air bersih. Wah, sayang sekali nih waktu kita udah Masih kita banyak dipisahkan Enak ya. sebenarnya Oh ya mungkin bincang-bincangnya, Mbak next Azza. time kita bicarakan lagi Oke, nih insya soal Allah. pangan ini yang aman di bulan Ramadan. Oke, terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah hadir di studio Nikoya 106 FM dan juga Ibu Nurlinda Iya. yang sudah memberikan informasi yang bermanfaat sekali, pastinya penting juga untuk semuanya, kita sebagai mungkin ada kalau muda sebagai produsen dan juga kita sebagai konsumen, dan juga peran dari pemerintah dalam mengawasi agar pangan ini aman hingga masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi gizi yang baik untuk kita juga. Apalagi di bulan Ramadan ini jangan sampai dengan euforia puasa, euforia takjil malah menjadi bumerang dan menjadi masalah ya. Iya, Mbak Zaya. Iya, dan mungkin satu terakhir nih, Bu Linda atau Bu Yanti, jika masyarakat ingin bertanya atau informasi lebih lanjut bisa menghubungi Balai Besar POM melalui apa Iya. nih Bu? Ini silakan Mbak Yanti, kebetulan memang Mbak Aza perlu saya sampaikan Mbak Yanti ini adalah Iya. PJ-nya KIE. Jadi dia yang Oke. memang Dari mana nih bisa dihubungi oleh Ya, masyarakat? coba Mbak Yanti disampaikan kepada pemirsa Nikoya supaya tahu kalau ada informasi atau pengaduan boleh kita disampaikan melalui akses dari Balai Besar POM di Banda Aceh. Iya, gimana? Ya, jadi bisa langsung datang ke kantor kita di Tengku BRE nomor 110 di depan PDAM ya Bu Linda. Iya. Kemudian juga bisa melalui medsos kita, Instagram, Facebook, Twitter, yang bisa diakses dengan kata kuncinya BPOM Aceh ya. Oke. Kemudian juga bisa melalui nomor, kita ada nomor WA yang bisa langsung dihubungi ya, itu nomornya 0813 97 01 0250. Nah, jadi bisa langsung ditelepon ya. Saya ulang ya, 0813 97 01 0250. Baik. Nah, jadi jangan lupa nih pemirsa, kita juga Badan POM juga punya aplikasi ya, namanya BPOM Mobile. Bisa di-search di Play Store, kemudian diinstal dan bisa nih pemirsa tahu nih bahwa produk itu sudah terdaftar di Badan POM apa tidak. Baik makanan, kosmetika, obat tradisional, obat, semuanya bisa dicek di aplikasi BPOM Mobile. Kemudian insya Allah kalau sudah terdaftar ini sudah aman ya, terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya. Baik. Dan juga terima kasih pastinya buat Kalau Muda yang udah bergabung bersama kita membahas tentang pangan yang aman di bulan Ramadan. Akhirnya dari Pataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia nomor 19 Lampasai Kota Banda Aceh, Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Saya Azalia Fadli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh Real Radio, Nikoya 106.